Selamat ulang tahun Transmedia. Yeay! Ulang tahun Transmedia 24 hours. Ini akan ditayangkan malam ini secara langsung dari Trans Studio Cibubur. Oh, jadi perayaannya nanti malam? Nanti malam, Oke. jam 19.30 banyak sekali teman-teman artis yang akan memeriahkannya. Ada Raisa, Afgan, ada Nasar, ada Ayu Ting Ting, aduh masih banyak lagi. Kita kedatangan ini loh, Sony sama Feby. Makasih lo udah diundang. Oh, pasti. Pleasure. Kita angkat gelas dulu, Yuk, selamat kita cheers datang dulu. di Spill the Tea. Aduh, aku tuh seneng ya, happy banget Darren akhirnya. Dalam arti kita tuh bisa mengambil, menerima contoh positif dari kehidupan selebriti kita di bulan terakhir tahun 2025 ini. Kemarin-kemarin kan kita tiap kali nonton TV, lihat beritanya perselingkuhan, perceraian aja. Selalu aja gitu ya. Iya Kayaknya kan? the very most paling banyak perceraian Gak demen selebriti di deh. tahun ini ya. Tahun ini. 2025. Banget. Termasuk salah satu kamu kan. Oh, saya duluan. Bukan di 2025 dong. 2025. 2024, 2023 akhir. Akhir 2025 bernafas lega gitu karena walaupun sebetulnya peristiwa hidupnya tidak mengenakan, tapi di balik peristiwa tidak mengenakan itu kita belajar dan melihat arti sesungguhnya dari kesetiaan seorang istri. Kesetiaan. Istri. Istri. Boleh nggak sih kita spill dulu berita yang akan kita bahas sama-sama di Spill Detik kali ini ya. Namanya pemberitaannya kan karena waktu semasa Kang Epi masih hidup kan dia tuh istrinya kelihatan banget dia mendukung pekerjaan suaminya pas lagi jatuh, pas lagi sakit. Dia kan kayaknya ada di situ banget nemenin gitu. Menurut gue terpuji banget loh Mbak Karina ini, gak semua perempuan loh Tapi mau masalahnya banyak melakukan banget itu. netizen yang bilang kayak, paling itu cuma numpang tenar lah, inilah itu banyak banget Iya juga banyak kan. ya di pasangan mereka ya. Banyak juga yang bilang kalau dicurigai istrinya cuma mau uangnya Kang Epi aja almarhum. Karena kan rentang usianya jauh. Tapi kayaknya waktu Kang Epinya sakit, Karinanya membuktikan kalau gue tuh nggak cuman Betul. duit doang yang gue cari. Iya, Iya nggak betul. sih? Tapi kenapa ya kalau di nggak tahu ya, bukan di negeri kita doang, kayaknya di mana-mana ya orang yang kalau misalkan perbedaan umur, Iya. perbedaan status sosial, pasti selalu dihubungkan dengan sesuatu yang negatif Iya, nggak sih? iya, iya. Soalnya cuma maunya ini, Duitnya. maunya itu. Padahal sebenarnya kita juga nggak tahu Iya. ketulusan seseorang tuh dari Benar. mana, kan nggak bisa dilihat dari apa yang kita lihat aja gitu Iya, kan ya. betul. Aku pengen bahas ini dong. Kan dari peristiwa apa yang terjadi pada rumah tangganya Kang Epi sama Karina itu kita belajar bahwa justru mereka yang ada bersama kita saat kita susah biasanya adalah orang yang setia dan tulus. Benar. Setuju apa enggak? Betul. Setuju. Coba Feby, kamu? Aku setuju, karena apalagi kalau misalnya yang nemenin dari bawah ya. Karena sekarang kebanyakan, udah deh nggak apa-apa, gue nggak suka sama dia, yang penting harta zaman sekarang ya. Iya. Kayaknya susah banget untuk menemukan pasangan yang tulus, yang mau nemenin dari nol, atau misalnya yang mau nemenin pada saat sakit. Kalau pas sehat, pas lagi jaya-jayanya, semua juga kayaknya bakal mau nemenin. Sama kayak ceritanya Sony kemarin sakit ya. Itu sih luar biasa sih virus. Wow, ceritain dong ya kan. Akhirnya ya alhamdulillah ditemenin dengan seseorang yang benar-benar tepat ya menurut aku ya, karena kebanyakan ada orang yang udah sakit pasangannya sakit terus dia mulai berubah apa segala macam. Dan aku pertama kalinya ngelihat istri aku begitu ngejagain aku adalah karena ngelihat beberapa temen gitu ya, nggak banyak orang ketika dia sakit ya udah istrinya itu nyerahin ke susternya, maaf ya untuk dia ke kamar mandinya, untuk BAB-nya apa segala macam. Kalau ini Pekerjaan yang paling repot. paling repotnya apa segala macam. Tapi ini aku ngeliat, wow ini istri aku sendiri yang ngelakuin itu. Dia bilang ke susternya, nggak usah, aku aja sendiri. Jadi dia nggak jijik, dia nggak malu apa segala macam gitu. Kayak luar biasa banget. Menjadi bagian diri Tapi dia balik juga lagi nggak ya. sih, mungkin Kak Sony pun memperlakukan Kak Virusnya juga oke gitu, ngerti nggak sih? Maksudnya gimana nih Feb? Ini kayaknya maksudnya gimana Feb? Kayaknya ada cerita yang tidak disetujui dalam sebuah hubungan masa lalu lu ya. Apakah kita mendapatkan sinyalir bahwa Anda melakukan itu kepada pasangan Anda, memberikan kesetiaan tapi dia tidak membalas? Enggak, karena mungkin pada saat Kak tapi Sony good sehat point. pun, Kak Sony mungkin emang memberikan menjadi suami yang baik gitu untuk Kak Virus gitu. Jadi gitu kan. Poinnya Feby menurut gue menarik. Bisa jadi karena Sony melakukan
tugasnya dia Iya, sebagai betul. suami menunjukkan tanggung jawabnya dia Iya, kepada betul. istri, sehingga ketika kamu lagi sakit, kamu lagi di keadaan yang tidak menyenangkan pun istri kamu akan dengan Menunjukkan. iya gitu. Karena lu udah menjaga rasa aman gue sebagai seorang istri, jadi ketika lu sedang sakit, gue akan pengen nangis ya jadi istri di rumah ya. Iya ya ampun. Karena aku lebih percaya pada prinsip bukan memberi dan menerima ya, tapi memberi dan saling memberi sih gitu. Karena Betul. kalau aku sama That's the istri best. tuh saling banget berusaha ya untuk, Iya. misalnya contoh deh, kalau ulang tahun aja nih. Kalau dia udah ngasih A, wah aku harus lebih dari itu. Besoknya dia harus lebih lagi dari itu. Jadi kayak gak akan pernah habis gitu ya. Berlomba untuk Berlomba-lomba memberi. untuk ngasih yang terbaik dalam Itu hubungan. bagus banget. Oke. Gue tuh kagumnya dari hubungannya dia mereka berdua ya sama Virus. Karena waktu Sony sakit tuh yang paling sangat dikhawatirkan sama dia kan adalah dia tidak lagi berfungsi sebagai laki-laki dalam rumah tangganya yaitu bapak. Bicara mengenai itu, Son. Berarti kan kamu sebetulnya sempat kehilangan rasa percaya diri Iya, tuh Bang. waktu itu. Apa yang dilakukan istrimu yang akhirnya bisa membantu kamu membangun rasa percaya dirimu? Kebayang gak sih ya, laki-laki, Iya. 3 anak, 1 istri, dan pada saat itu alhamdulillah lagi megang beberapa program acara gitu. Iya. Sakit dan kayak harus kehilangan program itu dan kayak ngerasa badan tuh nggak berdaya gitu, lupus Iya. setengah badan, Iya. lupus setengah badan, terus cuma bisa di rumah doang apa segala macem. Tapi otak tuh jalan, gimana cara gue harus terus nafkahi istri sama anak-anak gitu. Kan sebagai bentuk pertanggungjawaban laki-laki ya. Tapi karena si dokter dan istri itu juga paham kalau misalnya aku tuh nggak boleh banyak pikiran, semakin aku banyak pikiran semakin mundur. Iya. Aku nggak akan sembuh gitu. Iya. Di situ dia bilang kamu tenang aja, nggak usah mikirin, ada aku katanya. Aku yang sementara ini akan gantiin posisi kamu dulu. Berjuang ya. Berjuang sebagai kepala rumah tangga pada saat itu gitu. Tabungan ada gitu, tapi kan kita nggak bisa selamanya mengandalkan Mengandalkan itu tabungan. terus Iya, gitu. gue setuju. Ngandelin itu doang, akhirnya istri aku yang take over semuanya dulu selama ini. Kamu tenang aja, kalau kamu bisa kamu lakuin, kalau kamu nggak bisa tenang ada aku. Itu jadi kayak ngebuat ngerasa wow gitu. Oke. Itu sih Beruntung menurut banget. aku bentuk lain dari kesetiaan tuh. Ya karena kesetiaan itu kan bukan cuma menjaga amanah dari masing-masing pasangan, tapi ada pengorbanan dalam hubungan itu Iya. gitu. Good point. Gitu loh, Feb. Jadi kalau menurut Feby itu kesetiaan tuh gimana, Feb? Nah, gue dari point of view-nya Feby. Feby, ada pacar baru kan sekarang. Jadi kalau buat aku, Kamu belum? Minum nggak dulu nggak deh, mau makan biar- dia, makasih deh. biar jawabnya Mendadak juga jadi enak. banyak pola nih Feby. Banyak pola, Feby. Tapi lagian kok lu bisa-bisaan tahu sih kalau Feby punya pacar? Pacarnya cakep loh. Dan konon cerita Ya perempuannya secantik ini. yang rame banget di sosial media, mereka tuh udah nikah. Masa? Nah, Tapi itu selain loh ini- yang kita pengen eh. tahu kebenarannya. Bukan, ini kan bukan lagi bahas aku nih ya. Kita kan lagi bahas kesetiaan Ini nih. bahas kamu salah satu bintang tamu yang ada di sini. Ya, kesetiaannya apa gimana, Feb? Karena buat aku kesetiaan itu emang bener-bener itu kunci dari segala kunci gitu. Karena kalau misalnya mereka setia, otomatis memberikan rasa aman dan nyaman dan bisa hidup tenang gitu, Kak. Oke. Karena kalau enggak tuh, kebayang gak sih hidup dengan ke-overthinkingan? Oh itu keren. Wah itu gak enak banget loh, Kak. Iya. Misalnya sekali aja melakukan hal yang memang melenceng gitu ya, kesetiaan itu, kepercayaan itu hancur, udah besok-besoknya kamu nggak ngapa-ngapain aja kita bisa overthinking dan itu kena mental banget loh. Karena menurut gue juga ya kesetiaan itu diuji ketika lo lagi the very lowest point of your life gitu. Iya. Ketika lo tuh paling rendah berdua sama pasangan lo, tuh mampu nggak goncangan di dalam kapalnya bisa dijalani Benar, dan bersama-sama. sebenarnya kan kalau lagi happy kan, Iya. you know, you can be happy. Yes. Nah, itu Dan tuh perempuan soalnya itu kan diujinya pada saat laki-laki yang lagi di bawah. Benar. Tapi laki-laki diuji ketika laki-lakinya lagi jaya, jaya, jaya gitu Yes, kan. gitu. Bukan lagi. Makanya dicuekin lama banget ya. Kenapa lo? Iya. Aku pengen nanya mengenai ini. Kan ada adage lah gitu ya, pepatah yang bilang good things happen to good people. Iya. Iya kan? Kita suka gitu gak sih, Feb? Kalau emang iya good thing happen to good people, gue ini sebenarnya orang baik loh. Tapi kenapa gue belum dapat pasangan yang setimpal dengan kebaikan gue? Iya. Tisu, siapin tisu. Tisu. Tenang, jangan tenang. Ini beneran Iya sih. ngomong ya, ngobrol. Iya, enggak. Justru sempat aku cerita gitu sama temanku karena males banget sih. Beberapa temanku tuh bandel banget gitu ya, bandel banget. Tapi dapat pasangan yang bener-bener kayak ya udah kamu apa yuk.
lagi bandel ditemenin gitu, ngerti nggak sih? Sampai aku bilang gini, Pak aku harus bandel ya biar dapat yang baik gitu. Sempet malah kepikiran kayak gitu karena ya itu tadi kayak udah. Oh, iya, Ngerti nggak sih, aku Kak? bisa Jadi membaca kayak, itu. kenapa ya gitu, kok kayaknya aku ngerasa aku nggak aneh-aneh tapi kok begini ya gitu. Sedangkan ngelihat yang, ya maaf ya, yang gimana aku malah dapetinnya yang baik, yang ngempong, yang ini gitu. Kadang kayak, Kurang apa sih gue gitu, Iya, kenapa lebih gue gitu. belum dapat yang sebaik itu gitu ya. lebih ke situ sih. Setelah hubungan kamu sama mantan suami kamu, ya yang kita tahu ceritanya gagal lah ya. Dan kamu sebagai perempuan kita tahulah perasaan kamu seperti apa sampai pada akhirnya kamu memilih bahwa bercerai adalah satu kondisi yang paling tepat. Yang membuat penasaran adalah setelah itu, apakah masih susah buat kamu untuk menemukan sosok yang lain? Atau kamu menutup hati kamu? Atau kamu sudah pernah menjalankan sehingga kamu sampai tadi kita lihat masih menangis gitu. Berarti kan belum di titik poin yang kamu ngerasa bahwa oh I get the point gitu. Lebih ke apa ya, karena kalau aku mau trauma akhirnya nanti aku menyamaratakan semua laki-laki gitu loh Kak. Iya betul. Kita nggak tahu ya yang datang ternyata memang baik banget gitu. Iya. Tapi karena aku udah nutup, nanti dia gini gitu, Iya, itu iya, kan iya. malah jelek juga gitu. Menutup hati sih enggak Kak, tapi lebih hati-hati sih pastinya. Aduh bagus itu, aku nggak menutup hati tapi aku lebih hati-hati. Gak semua laki-laki nyakitin loh, tapi laki-laki juga pernah disakitin loh. Gak cuma perempuan yang ngerasain sakit hati, tapi laki-laki juga pernah merasain Sakit sakit hati, hati juga gitu. Setuju. Kan hari ini kita memaparkan contoh-contoh selebriti kita yang kesetiaannya itu begitu tulus kepada pasangannya. Kalau poligami, Poligami, kamu kepikiran nggak untuk, karena sempat ada komentar kamu kan, iya. kamu Beri komentar apa tuh tentang poligami? kita putar dulu, Coba, videonya coba, ya, kita spill dulu ya. Kita spill dulu. Tapi nanti kalau ada yang minta kamu poligami juga. Kalau aku langsung aku jawab, aku nggak setuju kayak Oh, gitu. gitu? Iya, nggak setuju. Ada yang bilang katanya yang penting bisa adil, emang ada yang bisa adil gitu. Kadang ada orang yang dia sudah, ini kasus ya. Iya. Tiba-tiba dia tidak bermaksud, si perempuan ini tidak bermaksud menceritakan suaminya. Dia Iya. cuma tiba-tiba bilang, si ini laki lo kemana? Lagi di sini nih, aduh dia belum ke tempat gue. Hal sekecil dari dia belum ke tempat gue aja, menurut aku itu bukan sesuatu yang adil kan. Iya. Kalau orang sudah menikah, lalu dia menikahi orang lain tapi diam-diam, jujur aja belum dia lakuin, apalagi adilnya. Gitu. Iya. Jadi kalau aku pribadi, aku sangat tidak setuju dengan itu karena gini loh, menikah itu juga bukan cuma soal akad ya, tapi ada adab, ada akhlak, ada hati yang harus dijaga juga. Fairuz nanya ke aku, sayang emang boleh ya kita nikah siri tanpa sepengetahuan istri sah? Terus aku bilang, waduh kok berat banget pertanyaannya. Enggak, jadi ada masalah ini gitu. Iya. Lagi rame nih sayang. Aku bilang, ya kalau nikah siri mungkin sah menurut agama, tapi bagaimana dengan hukum gitu kan. Dan kalau nikah siri apa segala macam, yang dirugikan itu perempuan loh. Iya. Laki-laki nggak ada bekasnya. Perempuan bisa loh hamil segala macam dan laki-laki mau menceraikan cuma bilang ya gua talak lo segala macam. Kelar. Istri kita udah mengandung anak kita 9 bulan, Iya. melahirkan itu hidup dan mati. Terus tiba-tiba laki-laki dengan enaknya Memutuskan bawa nama mau menikah yang sama yang menikah lain. dengan yang lain, bawa nama agama biar cuma kelihatan halal apa segala Iya. macem. Itu yang tadi di video kamu bilang, Iya. kamu bilangnya hanya untuk mementingkan nikmat. Iya. Iseng aja pertanyaan. Pernah badung gak sih lu, Son? Pernah. Kok lu yang jawab? Nama lu Sony. Baru abis ini ke kamu. Kok lo tahu banget sih? Karena nggak tahu masa lalunya Sony ya. Coba spill dong masa lalunya kayak apa. Apa ini gantian jawab? Untuk pertanyaan Sony yang jawab kamu, pertanyaan Feby yang jawab kamu. Kata gue mah. Soalnya suka-suka main sinetron bareng ya dulu ya, apa enggak sih? Iya, sempet. Oh, oke. Jadi dulu Sony itu memang ya namanya muda ya, badung-badungnya Gue pasti tuh ada. penasaran loh gitu. Kayak apa sih badungnya? Lu pernah badung gak sih, Son? Badung pernah. Badungnya Masa gimana? semua pernah badung. Nggak tahu ya, dulu mungkin dibilang saking kita nggak usah buka aib kita sendiri Iya, ya. nggak perlu. Tapi bisa dibilang saking bandelnya aku sampai berdoa, aku minta sama Allah, ya Allah,
aku ingin nikah, aku sudah nggak mau main-main lagi, Iya. aku udah nggak mau berbuat dosa, pertemukan aku dengan orang yang tepat. Itu langsung. Oke. Setiap saat aku doa kayak gitu, nggak taunya akhirnya dipertemukanlah dengan virus. virus. Kalau Feby, emang dulu lu nggak cocok di bandel? Lu pernah bandel tapi dulu, Feb? Aku Sampai sekarang masih? kerja rumah, kerja rumah. Udah nggak ada waktu buat bandel ya? Nggak kepikiran aja sih, karena ngeliat Lagi mulai sekarang. Karena enggak, soalnya kata orang-orang mukaku bandel gitu. Jadi orang tuh kadang nggak percaya. Enggak, temen Kerja. gue punya teman mukanya kayak orang baik pada baduk. Sorry ya, Ren. Tapi boleh kali ngobrolnya sambil makan. Makan, kita cobain sayur-sayur restoran ini makanan Coba. Indonesia Nah. kali loh. Ini ngomongin sosial media ya, aku nggak tahu nih pemirsa setia Spill the Tea sempat nonton apa enggak, apa jangan-jangan kalian udah komentar di postingan itu saking ramenya. Kan beberapa waktu lalu Koki ganteng idaman kita sekalian baru kawin tuh Alden sama siapa namanya? Brisha Jody, selamat dulu ya. Buat pernikahannya, sorry ini nggak bisa datang kita ya. Iya, aku juga sorry nggak datang. Sorry aku juga nggak. Diundang nggak? Diundang nggak? Enggak. Oh, Ya, tapi memang gitu. kalaupun aku nggak diundang kemarin ya, kalau aku datang aku pasti akan bantuin dia loh megangin yang gerai-gerai. Masa? Ini yang viral banget ya video Viral yang. ya? Itu sebenarnya kalau gue lihat dari video itu ya, itu kayaknya mereka tuh lagi foto setelah apa sih pemberkatan kayaknya ya. benar. Setelah pemberkatan mereka foto di luar dan mungkin konsepnya memang maunya veilnya apa kena angin gitu loh. Jadi kayaknya si Aldennya ya udah ini Cool-cool konsep aja, gitu jadi gitu cool ya. gitu kayaknya. Tapi soalnya video itu tuh memantik banyak banget Iya, benar. omongan. Orang di luar sana sibuk nge-spill. Intinya tuh adalah katanya dicurigai kalau Alden ini adalah tipe laki-laki yang emang cuek. Red flag. Iya, cuek Aduh. aja gitu. Makanya orang gini, Jody lu yakin lu mau melewatkan sisa hidupmu dengan laki-laki yang secuek itu? Kita spill dulu boleh gak sih Coba videonya di-spill kayak dulu, apa? spill dulu. Duh, dari awal udah kelihatan red flagnya itu. Batalin aja nggak sih sebelum terlambat? Dari waktu foto-foto aja kamu udah dicuekin yang. Biarpun lagi foto juga kan gimana sih refleks suami naluri aja sih sebenarnya. Bayangin aja kalau istri lagi dalam bahasa, Mas bahaya masa ia mau diem aja. Tapi ini batalin aja nggak sih sebelum terlambat? Mohon maaf, Itu itu kan sih. setelah pemberkatan, Mbak. Itu udah selesai akad Mbak. Makanya. Iya. Harusnya komentar gini, ya telat. Ya, telat gitu. Ya udah deh Kak, gitu Iya. ini. Iya. Aduh. Tapi soalnya kita mau membahas mengenai pasangan yang cuek gitu ya. Intinya tuh gini, sebenarnya Aldennya sendiri itu udah beberapa kali sih Ren diomongin tertangkap kamera atau si Brisha Jodinya tuh ngomong kayak yang kasus dia pulang dari luar negeri. Ya, minta dijemput. Minta dijemput, Ya. terus Aldennya telat Malah ya. ya. Jemputnya telat, jadi Brishanya mesti nunggu di airport. Ya macet kali. Dia lupa, Aldennya dia lupa. lupa. Jadi memang tipe yang cuek. Nah, Lupa. pembahasan aku adalah gini. Kamu kira-kira, kamu mau nggak hidup sama punya pasangan yang secuek itu? Jadi gini, Udah pernah. kalau saya tidak dicuekin, nggak bisa nih. Oh, yang kemarin itu cuek. Salah satunya memang triggernya karena cuek. Aku nggak bisa dicuekin. Oh. Kan ada perempuan yang risih ya kalau misalnya diposesifin, di ini. Oh. Aku malah seneng Tapi gitu. kok bisa lu 10 tahun? Mikir panjang Kak. Mikir panjang dong, nggak mungkin. Kalau nggak dari tahun Udah berusaha mempertahankan lah ya. Kalau Iya. nggak dari awal-awal udah mau udahan ya. Tapi emang bener loh, di rumah tangga tuh Iya. yang paling fatal itu bukan cuma ketidakpercayaan sama selingkuh yang menghancurkan rumah tangga. Cueknya pasangan juga. Nah. Bener. Karena kayak ngerasanya gini, statusnya berdua, tapi gue ngerasa sendiri. Ya sendiri Aduh, aja itu nggak sih? enak ya. Dan kadang-kadang ada yang begini nggak sih Son, Feb? Waktu lagi pacaran, waktu lagi masa nguber, Iya. lu
put effort di situ. Lu jadi kayak walaupun pada dasarnya lu mungkin orang yang cuek gitu ya. Tapi karena tahu lagi ngejar, jadi usaha. Cantik banget sih hari ini. Aku jemput ya. Tapi begitu udah jadi istri, kan berasa ya gue udah dapat lo. Dia balik tuh ke default pabriknya jadi cuek gitu. Itu kan yang emang aku jalani dan memang ada statement dari pihak sana yang dia bilang, ya kan udah nikah, jadi aku pikir ya sudah selesai gitu. Padahal menikah itu awal mula perjalanan Tapi kita ada gitu. juga, sebenarnya ada juga pasangan-pasangan pernikahan yang mereka tuh memang setelah menikah malah kayak jadi teman banget, sahabat banget, yang seru banget gitu. Jadi cuek-cuekan tuh maksudnya bukan karena bukan gak sayang, ada juga sih yang kayak gitu. Iya, tapi sekul-kulnya laki-laki. Tapi nggak yang diem banget iya, ya, lu nggak ngapa-ngapain. Sekul-kulnya laki-laki, perempuan tuh nggak butuh didinginin, perempuan juga butuh kehangatan. Perempuan, iya. Tapi ya Son, kayaknya itu berlaku baik bagi laki-laki dan perempuan gak sih di dalam pasangan, dalam dinamika berpasangan Check gitu. and give. Iya gitu, kita tuh tanaman aja nggak disiram mati, apalagi manusia. Iya, itu dia. Nah, kita mau lihat nih alasannya Virus kenapa mau terima Sony. Ini dia kita. Kak Sony itu kelihatan banget dia tuh act of service banget sih sama Kak Virus. Apa servis? Act of service, Act of service banget. bahasa cinta. Yes. Dia melayani banget, bener? Love language karena bener-bener kayak kalau aku lihat ya, kalau mereka berdua tuh kayak gila ya, Kak Virus tuh bener-bener di princess treatment banget gitu. Sama Sony. Kenapa gue sendiri gitu? Kayak apa sih? Kayaknya lu itu ya, Capek Feb. banget kata gue. Itu Lanjut, Kak. tapi kan itu jadi doanya kan. Iya. Iya. Aku pengen tanya sama kalian tipe yang mana? Pada saat pendekatan, lo sengaja ngasih lihat yang pahit-pahit sebelum akhirnya memutuskan kawin? Atau justru lo membuat manis diri lo pada saat pendekatan supaya umpannya ketangkep, begitunya udah kawin, lo balik ke warna asli lo? Kalau aku ngasih lihat yang manis, tapi aku jujur kalau aku punya sesuatu yang pahit yang juga mungkin bisa kamu rasain gitu. Kamu mau nerima dari awal apa enggak? Soalnya kalau dimulainya dengan kayak yang manis, gimana Oke. mau ya Nggak dia mau. jadi pasangan Jadi aku kita. kasih Manis dulu, Aku masa kasih pahit yang manis dulu? sambil aku bilang, ya kita pasti akan ngalamin kepahitan dalam hidup. Iya. Kekurangan aku ini. Kita jalanin. Nanti kan seiring berjalannya waktu tuh akan klop sendiri nggak sih? Klik sendiri gitu. Si perempuan ini akhirnya mundur apa enggak, apa segala macam. Atau bahkan kita sama-sama saling mengisi. Karena laki-laki sama perempuan tuh nggak ada yang sempurna, tapi diciptakan untuk saling menyempurnakan gitu. Pengen tanya sama Feby kan, kalau Sony soalnya kan sudah menikah, udah ketemu pasangan sejatinya. Kamu nih di fase ini dalam kehidupan kamu berkaca pada obrolan tadi, apa sih menurut kamu yang kamu lakukan untuk diri kamu, untuk membuat kamu layak disebut sebagai pasangan yang sejati buat dirimu juga? Ya kalau aku masalahnya dari awal itu pasti selalu ngasih tuh 100% gitu loh Kak. Iya. Ngerti gak sih? Iya. Kita kan perempuan soalnya ya gitu. Jadi ya mau aku ngambek ya aku ngambek gitu. Iya. Jadi memang Kamu apa adanya. apa adanya banget Iya. gitu. Karena jangan sampai kayak nantinya waktu pacaran nggak pernah ngambek-ngambek gitu. Maksudnya nggak Iya. mungkin, apalagi perempuan ada menstruasi lah, Iya. hormonnya juga bergejolak lah gitu. Zaman sekarang itu dibilang katanya bahasa cinta itu kan beda-beda ya. Tapi aku percaya apapun bahasa cintanya, mau dibilang pasangan gue cuek, dia mah nggak butuh gue kasih lihat sayang gue kayak apa. Gue nggak percaya itu loh. Gue percaya bahwa masing-masing dari kita itu sebetulnya perlu untuk dicintai. Setuju nggak sih lo? Setuju, karena kalau misalnya cuma bilang, aku tuh kelihatannya cuek, tapi sebenarnya aku tuh sayang banget sama kamu. Gimana tuh? Terus mana? Buktinya apa Iya, gitu? makanya kan Sabar ya, ada kan di enggak Kak. Enggak, karena ada postingan ya, aku lihat di sosmed gitu. Iya. Where's the love gitu? I can touch it, I can feel it gitu. Karena ya di mana gitu. Iya. Kalau lo emang nggak nunjukin, cuman kata-kata tapi sikap lo nggak kayak gitu, terus Iya. aku dari mana? Jadi bentuk perhatian suami ke istri itu sebenarnya istri itu cuma butuh 3 hal. Istri cuma butuh 3 hal. Satu, Suami care, skin care, rekening care. Suami care, skin care, rekening care. Sementara suami cuma butuh 1 hal. dia lagi di mana-mana. Ya Allah. Iya kan? Nah, sekarang kalau kita bicara ideal lah ya untuk pemirsa setia Spill the Tea. Satu-satu boleh nggak sih kalian spill dong untuk kita secara pribadi. Kalian tuh bahasa cintanya apa kepada pasangan dan lu berharapnya apa dari pasangan? Oh, oke. Ya, coba Sony dulu mungkin. Aku dulu. Iya. Oke.
Love language ya berarti ya. Aku itu senang banget ngasih perhatian karena nggak cuma perempuan yang butuh perhatian tapi laki-laki juga butuh perhatian. Berarti kamu juga berharap istrimu melakukan itu kepada kamu? Iya, karena aku tipe orang yang kalau diperhatiin tuh seneng banget. Capek-capeknya suami kerja, kerasnya dunia di luar sana, begitu pulang dapat perhatian kecil dari istri cuma dibikinin atau disiapin minuman ketika sudah pulang, nih ada jus kesukaan kamu itu jadi kayak wow, itu kayak luar biasa, hilang gitu semua capeknya, semua kerasnya dunia, keluh kesah dunia tuh hilang gitu. Oke. Kalau aku. Good point. Suami dan istri itu butuh diperhatikan. Kalau Feby? Act of service sih, karena kalau act of service itu berarti kan sudah keseluruhan ya. Kalau physical touch kan kayaknya cuma touching doang ngapain gitu kan. Emang gua ATM, kata gua, mulu. pegang aja gitu. Act of service sih, karena ya berharapnya itu gitu. Di saat aku sudah memberikan 100% itu, ya aku berharap kayak dia udah kasih perhatian, masa ya kayak kakak tadi sih sebenarnya aku udah dia kasih perhatian, masa aku nggak perhatiin dia sih gitu. Dia udah memperlihatkan sayangnya dia, masa aku tidak sih gitu. Act of service sih yang paling penting sih. Oh, tuh ya dicatat future husband-nya.